Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semangat pagi. Salam Pancasila. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran PPKN kelas 8. Kali ini kita akan membahas pembahasan selanjutnya. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan dulu kompetensi dasar yang akan kalian capai setelah mempelajari materi ini adalah yang pertama, kompetensi sikap spiritual. Kalian harus bisa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kompetensi yang kedua adalah sikap sosial. Kalian harus bisa mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kompetensi dasar yang ketiga adalah pengetahuan. Kalian harus mampu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang terakhir adalah kompetensi dasar keterampilan. Kalian harus bisa menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Minggu yang lalu, kita pertama membahas tentang arti dan kedudukan Pancasila, kemudian yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang terakhir di bab pertama ini adalah kita akan bahas pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pertama-tama sekaligus mereview pembelajaran yang telah kita lakukan. Coba perhatikan gambar berikut ini dan coba tunjukkan nilai yang sesuai dengan Pancasila tersebut. Ini yang pertama. Dan ini adalah gambar yang kedua. Kira-kira menurut kalian ini sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila sila keberapa? Berikutnya, ini suasana sedang sidang umum di gedung MPR DPR. Berikutnya, gambar ini terkait atau sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila sila keberapa. Selanjutnya, ini sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila sila keberapa. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila sila keberapa. Nah, dari gambar tayangan tadi, kalian bisa melihat kedudukan dan fungsi Pancasila selama ini. Karena Pancasila itu sangat penting bagi bangsa kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama lihat pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai ideologi nasional. Jadi, selain sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa juga berfungsi sebagai ideologi nasional. Yang artinya bahwa Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, inilah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan kedudukannya sebagai ideologi nasional. Dari mulai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila pertama itu membuktikan pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Sila kedua menunjukkan pengakuan kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Sila ketiga itu merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan
golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Sila keempat itu merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Dan yang terakhir, sila kelima merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Itulah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila pertama sampai dengan sila kelima. Sila-sila Pancasila itu tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan antara satu sama lainnya. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. Nah, bagaimana sekarang menghargai nilai-nilai Pancasila tersebut? Caranya adalah dengan cara mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila itu berarti tidak mengubah, menghapus, dan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara yang lain, seperti apa yang telah dilakukan dulu ketika zaman PKI yang hendak mengganti Pancasila sebagai dasar negara oleh dasar yang lain, yaitu komunis. Mempertahankan Pancasila adalah melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kalau kita sudah bisa melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila pertama sampai dengan sila kelima, itu berarti kita sudah mempertahankan Pancasila. Dan sikap kita mempertahankan Pancasila itu berarti kita sudah bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kenapa? Karena kita lihat bahwa Pancasila kedudukannya adalah sebagai ideologi nasional. Para saudara sekalian, tentunya tidak mudah. Banyak sekali gangguannya, hambatannya. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama pertahankan Pancasila dengan cara tidak mengubah, menghapus, dan atau mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara yang lainnya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan terakhir di bab pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.